Para sahabat-sahabat beriman, Dajjal akan mengelilingi dunia untuk menyesatkan manusia. Negara-negara akan didatangi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal tidak masuk ke dalamnya karena dijaga oleh para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat beriman, Dajjal ialah sosok manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculan Dajjal dikaitkan dengan ciri kiamat kubro. Ketika Dajjal muncul, Dajjal akan membuat fitnah yang sangat besar. Banyak orang yang tidak kuat atas fitnahan Dajjal, sehingga orang-orang tunduk dan mengikuti Dajjal. Tidak akan ada yang sanggup untuk melawannya kecuali Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Umar ketika Umar menyangka di zaman Nabi Muhammad ada pemuda yang disangka dia Dajjal. Kemudian Umar berkata pada Nabi supaya mengizinkan untuk memenggal kepalanya. Tapi Nabi berkata bahwa kalau dia memang betul Dajjal, maka engkau tak akan sanggup melawannya. Para sahabat-sahabat beriman, Dajjal akan mengelilingi dunia untuk menyesatkan manusia. Negara-negara akan didatangi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal tidak masuk ke dalamnya karena dijaga oleh para malaikat. Dan tahukah kalian, Dajjal akan keluar dengan tanda-tanda yang akan muncul. Kalau ada sudah tanda-tandanya, maka Dajjal akan segera keluar. Nabi Muhammad SAW turut mengabarkan tanda-tanda yang akan menerjang manusia. Tak lama sebelum makhluk pendusta satu ini muncul, berikut pertanda yang akan dialami Bani Adam menjelang keluarnya Dajjal. Menurunnya ilmu agama. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar ketika agama berkurang dan ilmu merosot. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la dan Hakim. Para sahabat-sahabat beriman, lihatlah zaman sekarang, tak sedikit orang-orang meninggalkan majelis-majelis ilmu, bahkan sudah tak peduli lagi dengan ilmu-ilmu syariat. Maka dari itu, ilmu akan berkurang. Maksud ilmu akan berkurang yaitu para ulama-ulama yang mempunyai ilmu akan Allah panggil, dalam artian nanti para ulama akan tiada, sehingga orang-orang mulai kebingungan dan akhirnya menjadikan orang-orang bodoh di dalam ilmu agama dijadikan panutan, sehingga banyaknya orang yang tak memahami hukum-hukum fikih berbicara tanpa landasan hukum yang akhirnya sesat dan menyesatkan. Dan jikalaulah itu sudah terjadi, maka dekatlah kemunculan si makhluk pendusta itu. 2. Manusia lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat Sa'ab bin Jasamah yang mendengar Nabi SAW berkata, Dajjal tidak akan keluar hingga manusia lupa mengingat Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika manusia lupa untuk mengingat Allah atau berzikir karena tersibukan dengan masalah duniawi, maka di waktu itulah Dajjal akan segera keluar. 3. Dilanda kelaparan. Hadis dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW berujar, akan terjadi malapetaka selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, yaitu manusia ditimpa kelaparan. Pada tahun pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga air hujannya dan menyuruh bumi menahan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua Allah menyuruh langit menahan 2/3 air hujannya dan menyuruh bumi menahan 2/3 tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga Allah menyuruh langit untuk menahan seluruh air hujannya, sehingga tidak ada hujan yang turun, dan menyuruh bumi menahan semua tanamannya, sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh. Dengan demikian semua tanah atau lahan akan rusak kecuali yang dikehendaki oleh Allah. 4. Musim paceklik. Semua manusia sebelum datangnya Dajjal maka akan mengalami musim paceklik. 5. Banyaknya para pendusta. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal, para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang, semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 6. Pembunuhan merajalela, huru-hara, harta melimpah, dan banyak fitnah bertebaran. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya Dajjal sebanyak 30 pendusta yang semuanya mengklaim bahwa dirinya utusan Allah.
harta melimpah ruah, fitnah muncul, dan al-kharaj serta al-maraj atau huru hara. Seseorang bertanya, apa al-haraj itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Itulah para sahabat-sahabat beriman, ciri-ciri kemunculan Dajjal. Semoga kita diselamatkan oleh fitnah-fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.